Man ahabbahum mahabbahullah. Siapa orang yang mencintai mereka, Allah akan cinta kepadanya. Siapa orang yang membenci mereka, Allah subhanahu wa ta'ala pun akan membencinya. Qala Rasul, man abghadana ahlal bait hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan. Qila in sama wa shalla. Qala in sama wa shalla. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membenci kami, menzalimi kami, mengkriminalisasi kami, ahlul bait, anak cucu Rasulullah, engkau sakiti, engkau salimi, engkau celakai. Kelak di akhirat akan Allah bangkitkan engkau bersama orang-orang Yahudi. Kira ada yang bertanya, ini shoma wa shalah, walaupun itu orang sholat, walaupun itu orang puasa. Qala in shoma wa shalah. Nabi jawab, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tapi kalau dia membenci keturunanku, membenci anak cucuku, membenci saja seperti itu, apalagi menyakiti dan menzalimi anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa nggak seneng, ada rasa benci dikit aja sama guru. Walaupun kamu datang ke semua wali dari ujung barat sampai ujung timur, wali-wali itu tidak bisa membenarkan hatimu kecuali gurumu. Dosa kepada orang tua, uququl walidain, masih bisa diharapkan ampunan. Uququl ustad, dosa kepada guru, tidak bisa diharapkan ampunan walaupun kamu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama zaman dulu kalau mau belajar itu mereka nggak doa, ya Allah kasih saya ini, enggak. Doanya apa? Ya Allah, tutuplah aib guru-guruku agar aku tidak punya prasangka buruk kepada guru. Andaikan ada seorang murid berkata, mendikte guru, coba guru saya begini, coba guru saya begitu, murid seperti ini tidak akan pernah berhasil. Ingat, bukan seberapa besar engkau ada di hati gurumu, tetapi seberapa besar gurumu ada di hatimu, maka lebih besar dari itu engkau ada dalam hati gurumu. Dan ini sirah salawat ini tidak biasa keluar dari lisan orang sembarangan. Kharajat min fami Muhammad. Ketahuilah sirah salawat ini dari lisannya baginda Nabi Muhammad SAW. Wahia, yaitu Allahumma salli wa sallim. Ikuti, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, nurika sari, nurika sari, ومددك الجاري ومدادك الجاري واجمعني به واجمعني به في كل أطواري في كل أطواري وعلى آله وعلى آله وصحبه وصحبه يا نور يا نور. هذه الصيغة العظيمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. Dan Allah tergantung prasangka hambanya kepada dia. Artinya Allah tergantung gimana yang kita rasakan di dalam hati kita, bukan dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Allah nggak ngelihat apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu ucapkan. Allah ngelihatnya apa yang kamu rasakan. Lisan kita meneriakan hasbi Allah itu kencang, tapi hatinya labil. Kata lisannya, cukup bagi saya Allah. Kata hatinya, benar gitu. Kata lisannya, cukup bagi saya Allah, la haula wala quwata illa billah. Hatinya bilang, tapi kan jadi yang berbicara dengan Allah ke langit ketujuh itu bukan lisan kita. Kadang lisan kita hanya berbisik, tetapi langit ketujuh itu bergetar oleh bisikan lisan kita. Lisan kita cuma berbisik, ilahi, ilaika ufawwidu amri. Cuma ngomong gitu, ya Allah, saya serahin semua urusan saya kepadamu. Mungkin teman kita di sebelah juga nggak dengar, tapi kalau yang berbicara itu adalah hati, maka arasy Allah itu akan bergetar. Arasy Allah itu akan bergetar. Untuk menjadi orang selamat, kuffa alaika lisan. Jaga mulutmu, jaga lisanmu. Jangan berkata kecuali yang baik. Kalau nggak bisa berkata baik, diam. Jangan ngurusi yang bukan urusannya. Jangan masuk dalam hal yang bukan urusan kita. Ma'asyiral muslimin, ini akhir zaman. Sering guru-guru kita menasihati kita, membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman. Wada amrul am, alaikum bi khawasi anfusikum, wada'an ka amrul am. Hendaknya kamu urusi keluarga kamu, anak-anak istrimu, santrimu, jangan masuk urusan orang lain.
Tetapi jangan digeneralisir untuk kepentingan-kepentingan tertentu dengan mengatakan kalau agama Islam dihina kita sabar saja, kalau umat Islam dianiaya kita sabar saja, kalau Al-Quran dinistakan kita sabar saja, kalau akidah mulai dilecehkan kita sabar saja, karena Nabi adalah rahmatan lil alamin. Saya tegaskan bahwa ini adalah penyelewengan tafsir yang tidak boleh diterima oleh kaum muslimin. Sebab bukti sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tersenyum, ya. Nabi Muhammad akrab dengan orang Yahudi Nasrani, ya. Nabi Muhammad diludahin sabar, ya. Nabi Muhammad dilemparin kotoran memaafkan, ya. Akan tetapi saudara, salah satu sifat unggul Nabi Muhammad, fa idza tuji'a haqqullahi lam yaqum ahadun liqadabih. Jika seandainya agama Allah dinistakan, maka tidak seorang pun yang mampu untuk menghadang marahnya Rasulullah SAW. Jika seandainya rahmatan lil alamin hanya maaf dan senyum saja, tidak mungkin ada perang Badar, tidak mungkin ada perang Uhud, tidak mungkin ada perang Khandaq, tidak mungkin ada perang Khaybar, tidak mungkin ada Masjid Dirar yang dihancurkan oleh Nabi, tidak mungkin ada ratusan laki-laki pengkhianat perjanjian keamanan dengan Nabi yang dilakukan oleh Yahudi Khaybar setelah Nabi diberi kemenangan oleh Allah, lalu seluruh lehernya dipotong oleh Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh para sahabatnya karena berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya bahwa Nabi rahmatan lil alamin, ya. Tetapi tafsir daripada rahmatan lil alamin harus merujuk kepada 23 tahun sejarah risalah diutusnya Nabi Muhammad sampai beliau wafat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nanti akan datang orang-orang yang punya ilmu, ulama nih, ustaz. Mereka punya ilmu, mereka mengajar, yaghdabu ala jalisihi, dia kagak demen kalau muridnya itu ngaji sama yang lain. Kata Sayyidina Ali, itu akan terjadi nanti di akhir zaman. Jadi kalau muridnya ngaji sama guru yang lain, muridnya datang ke majelis yang lain, ngambek, kesel dia, akhirnya renggang tuh hubungan. Akhirnya, nah itu kata Sayyidina Ali, ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallah. Mereka itu yang seperti itu, amal-amal mereka tidak naik sedikit pun dari majlis-majlis tersebut. Nabi Muhammad seumur hidupnya lalat nggak pernah hinggap di badan beliau, saudara. Kenapa Nabi lalat nggak pernah hinggap di badan Nabi? Karena semua kainat, semua alam semesta mengetahui kesucian Nabi Muhammad, termasuk lalat, saudara. Lalat sadar diri, saya biasa hinggap di tempat kotor, ini tubuh suci, makanya lalat tidak hinggap di tubuh Sayyidina Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, engkau diciptakan tidak ada kekurangan ya Rasulullah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan pesananmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salat.